Sempat terjadi ketegangan antar pendemo dengan petugas keamanan saat pendemo berusaha masuk ke kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Para pendemo berusaha masuk untuk menjemput perwakilan mereka yang mengadakan negosiasi terhadap kasus penolakan relokasi irigasi yang dilakukan oleh dinas tersebut dan PT Imasco Asiatik. Saat negosiasi di dalam kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, sebenarnya pihak dinas sudah memberikan teguran atas relokasi saluran irigasi tersebut. Namun karena kewenangan saluran air ada di pihak provinsi dan pusat, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air masih menunggu rekomendasi dari atas. Pihak dinas juga menemukan adanya air yang tidak mempunyai daya dorong sehingga tidak sampai di saluran tersier di Puger Kulon. PT Imasco Asiatik dinilai tidak pernah kooperatif dalam berkomunikasi dengan dinas setempat. Evaluasi sudah saya sampaikan tadi kepada petani dan teman-teman mahasiswa yang berdemo tadi, bahwa hasil asesmen kami memang masih ada permasalahan teknis di lapangan terkait pemindahan saluran itu. Apa yang paling poin dari? Air tidak sampai ke Puger Kulon, ke hilir di tersiernya. Kalau kami selalu berkoordinasi, karena hal ini tidak bisa kami putuskan sendiri. Satu, kami tidak ada kewenangan di saluran itu. Itu adalah kewenangan pusat, dalam hal ini kementerian, kemudian pengelolaannya di TPOP, tugas pembantuan operasional dan pemeliharaan saluran kepada provinsi. Informasi lapang sampai sekarang Imasco belum menutup. Kalau kami negosiasi secara informal, mereka tidak mau memang. Tapi kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan provinsi dan kementerian. Dinas, tidak pernah kooperatif. Kepada dinas sendiri ya. Sementara itu petani menuntut dalam waktu 1 kali 24 jam relokasi saluran irigasi ini harus dihentikan. Karena jika diteruskan dapat menyebabkan sawah ribuan hektar kekeringan dan terancam gagal panen. Poinnya adalah kita hanya sebenarnya menuntut satu, Pak. Ini agar relokasi itu dihentikan. Jadi relokasi yang awal itu diaktifkan kembali. Karena ini sangat menyengsarakan petani Puger Kulon. Hanya relokasi irigasi ini supaya dihentikan. Keberatannya apa Pak dari warga? Ya karena daya dorongnya air tidak bisa sampai ke sana karena terlalu banyak perbelokannya. Beberapa kali teguran itu kepada itu efeknya gimana? Ya, tidak ada tindak lanjutnya dari Imasco. Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak Imasco belum memberikan jawabannya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Aksi menolak pembelokan saluran irigasi juga dilakukan di Gedung Dewan oleh petani Puger dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember. Koordinator Petani Puger Nurdianto mengatakan relokasi atau pembelokan irigasi yang dilakukan oleh pabrik semen Imasco itu akan berdampak pada lambatnya aliran air menuju ribuan hektar sawah yang ada di Puger Kulon dan Puger Wetan. Apalagi menurut Nurdianto, informasi terakhir dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, pabrik semen Imasco diduga belum memiliki izin pembelokan saluran irigasinya. Nurdianto menyebutkan ada ribuan petani yang bekerja di sawah yang terdampak relokasi saluran irigasi tersebut, sehingga bisa dipastikan mereka akan gagal panen saat musim kemarau datang. Terkait relokasi irigasi yang Imasco ini tidak mempunyai izin apapun untuk merelokasi itu, ternyata relokasi itu dilaksanakan, dipindahkan. Jadi aliran irigasi yang panjangnya 440 itu dibelokkan ke arah sebelah barat. Jadi daya dorong air ke Puger Kulon ini sangat kecil. Jadi tidak bisa mengairi sawah semuanya. Itu sudah sejak tahun berapa? Tahun 2018. Ya, sudah tahun 2018. Sudah lama, kita hearing sudah dulu. Kemudian surat-surat yang ke provinsi sudah. Kemudian air-air ini diuji coba dengan dalih untuk perizinan itu diuji coba dulu. Nah, setelah kita lihat juga ternyata uji cobanya yang memang sesuai dengan analisis kita, air tidak sampai ke daerah Puger Kulon sebelah barat, tidak seperti biasanya karena pembelokannya itu sangat signifikan. Jadi beloknya sampai 3 kali. Jadi daya dorongnya tidak ada.
Selain itu, Nurdianto menuntut agar saluran irigasi dikembalikan seperti semula, sebab diduga cacat hukum dan merugikan ribuan petani yang memiliki sawah di kawasan Puger Wetan dan Puger Kulon. Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itkon Syauki menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi C saat itu, yaitu Siswono, untuk mengetahui detail permasalahan relokasi di Puger tersebut. Ya, ini paling memungkinkan ya kalau secara aturan di DPRD. Ini saya akan segera memanggil ketua-ketua komisi terkait, terutama komisi Komisi B terkait dengan perizinan, Komisi C terkait dengan sumber daya air, itu nanti Mas David sama Pak Sis nanti akan saya panggil. Dan memang di tahun 2018 itu Pak Sis memang masih jadi ketua Komisi C, beliau yang menemui petani ini. Intinya memang DPRD ini pada waktu itu telah merekomendasikan agar supaya tidak ada pembelokan saluran irigasi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak IMASKO belum memberikan jawabannya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kini penyelidikan kasus ambruknya bangunan di Komplek Pertokoan Jompo Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember masih menunggu keterangan dari tim ahli Fakultas Teknik Universitas Jember yang kini masih meneliti sebab ambruknya pertokoan Jompo tersebut. Tim ahli masih mencari kepastian penyebab ambruknya beberapa ruko di Jompo tersebut murni karena bencana ataukah ada unsur kelalaian dari pihak terkait. Keterangan dari tim ahli tersebut nantinya akan dijadikan rekomendasi kelanjutan kasus ini. Untuk penanganan ambruknya ruko yang di Jompo, saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Jadi kemarin tim ahli hari Jumat itu kita sudah melakukan evaluasi terakhir ke lapangan, tinjau lokasi. Dan tadi hari ini hari Senin tanggal 9 kita melakukan ekspos di Universitas Jember dengan tim ahli dari UNEDS, Teknik Sipil. Ya, sementara masih kita ekspos. Jadi setelah kita ekspos nanti dari pihak UNEDS akan memberikan kesimpulan. Kalau untuk jelasnya nanti setelah ada hasil, ya tadi kita koordinasikan, insya Allah dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan dari tim ahli. Ya sementara kita kan fokusnya itu ke penyebabnya dulu. Nanti kalau dari situ ada temuan-temuan baru ya kita kembangkan. Sebelumnya, penyidik Reskrim Polres Jember telah memeriksa beberapa saksi dari Disperindak, Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga, dan BPKAD Pemkab Jember terkait robohnya beberapa ruko di Komplek Pertokoan Jompo yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Mapolres Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warga Dusun Sulakdoro, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, menagih janji dari PT Semen IMASKO yang ada di wilayah Kecamatan Puger, yang menjanjikan akan melakukan pembangunan jalan desa tahap kedua dengan cara dipaving cor sepanjang 800 meter yang saat ini belum terrealisasi. Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan PT Semen IMASKO Asiatik dengan warga, pembangunan tersebut akan dibangun pada bulan Februari 2020. Namun sampai saat ini belum ada pembangunan tahap kedua. Pada perjanjian tertulis yang disaksikan oleh pemerintah, PT Semen IMASKO Asiatik berjanji akan melakukan pembangunan desa yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, pekerjaan jalan sudah dilakukan dengan membenahi jalan panjang 250 meter dan 800 meter akan dibangun pada tahap kedua pada bulan Februari 2020. Namun di tahap kedua hingga memasuki bulan Maret belum ada realisasi dari pihak PT Semen IMASKO Asiatik. Ya, jadi masyarakat intinya mempertanyakan kesanggupan dari IMASKO untuk merealisasi jalan paving cor ya, jalan untuk tahap 2. Karena tahap pertama sudah direalisasi sepanjang kurang lebih 250 meter. Untuk tahap kedua ini sesuai dengan nota kesepakatan yang ada, di situ akhir Februari sudah harus terrealisasi. Tapi sampai sekarang ini menginjak di bulan Maret ada
realisasi untuk kelanjutannya dari tahap yang kedua sepanjang 800 meter. Dari pihak warga sudah berusaha untuk mengkonfirmasi ya ke pihak manajemen, tapi sepertinya memang ada jalan buntu Mas ya, masih jalan buntu. Terus kemarin juga ada yang sudah minta bantuan dari pemerintah Desa Lujejer ya, tapi juga belum ada informasi lebih lanjut. Sementara itu, jika dalam waktu dekat pihak PT Semen Imasgo Asiatik tidak melakukan realisasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, warga akan melakukan pemblokadaan jalan dan melakukan aksi demo secara besar-besaran ke PT Semen Imasgo Asiatik. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Proses kasus korupsi Pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul masih terus bergulir. 4 tersangka akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Diberitakan sebelumnya, Anas Makruf mantan Kadis Perindak Jember, M. Faris Nur Hidayat selaku konsultan perencana, Edi Sandi selaku kontraktor pelaksana, serta Irawan Sugeng Widodo atau Dodi sebagai Direktur PT Maksi Solusi Engineering telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Pasar Manggisan Tanggul oleh Kejaksaan Negeri Jember. Sementara itu, menurut Setio Adi Wicaksono, Kasipitsus Kejari Jember, pihaknya kini masih melakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka tersebut. Dan bila terdapat temuan baru, Kejaksaan akan mengambil langkah pengembangan lebih lanjut. Ya, terkait Pasar Manggisan yang kita sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka. Pada saat ini sekarang sedang dalam tahap pemberkasan. Selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan PN Tipikor Surabaya. Itu dalam waktu dekat karena memang kita juga kejar-kejaran dengan waktu penahanan. Sedang pemberkasan yang jelas. Tapi masih di penyidikan, tapi nanti kan kita susun dulu dakwaannya seperti apa semuanya. Cuman kalau sekarang masih dalam tahap pemberkasan gitu kan. Karena kita sudah pokoknya kita sesuai SOP terkait penyidikan yang ada. Kalau untuk masalah nanti tahanan akan dititipkan di mana, kita belum tahu karena kita lihat dulu nanti seperti apa pada saat kita melimpah gitu. Kan kita juga berkoordinasi dengan bidang intelijen seperti apa gambaran dari mereka karena untuk pengamanan segala sesuatunya oleh bidang intelijen. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Puluhan petugas gabungan terpaksa dikerahkan untuk bersiaga di Balai Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Menyusul adanya aksi unjuk rasa ratusan warga yang menuntut segera diselesaikannya persoalan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Warga tidak terima jika kepengurusan LMDH vakum. Sebelumnya LMDH Wana Makmur Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2018 lalu diadakan musyawarah luar biasa atau musluk dan terpilih Murtono sebagai pengurus periode 2019 sampai 2023. Setelah Murtono terpilih secara syah, tiba-tiba ada beberapa warga yang tidak puas dan mengadakan pilihan tandingan, maka terpilihlah Sukmo sebagai ketua yang baru. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah perwakilan warga diperbolehkan masuk untuk dilakukan mediasi, namun tidak menemukan kesepakatan karena kepala desa memutuskan LMDH vakum. Warga pun tak terima, sehingga kepala desa Tugusari memberikan waktu 15 hari untuk menyelesaikan hal ini kepada kedua belah pihak. Saya sudah sarankan, waktu mau mengadakan pilihan itu, sama saya itu nunggu saya dulu nanti sepulang dari umroh. Ya, seminggu itu mau berangkat umroh, ternyata tidak nunggu saya. Itu tanggal 3 waktu saya masih di Mekah itu sudah mengadakan pilihan. Bupatinya nggak ada. Alhamdulillah sekarang sudah ditemukan kedua belah pihak yang perwakilan sama-sama sudah kesepakatan mau pilihan ulang. Itu saja. Caranya pilihan ulangnya kapan, Pak? Secepatnya juga.
ini. Nanti kita itu kalau mau diserahkan ke desa, kalau ternyata di sana itu mau diserahkan kepada masyarakat ya monggo. Dan kita masih butuh waktu untuk pendataan itu yang berhak milik. Hasilnya tadi alhamdulillah itu sudah reshuffle ya. Jadi intinya sudah yang lama sudah vakum, sudah menyerahkan jabatannya gitu saja. Pemilihan masyarakat itu cuman supaya dia bisa menyelesaikan di desa ini hari ini juga gitu saja. Untuk pemilihan ulang Pak? Ada pemilihan ulang Pak ya? Kalau pemilihan ulang itu tergantung dari masyarakatnya. Tidak setuju. Masyarakat nggak setuju Pak. Setuju Pak. Ya, Maunya masyarakat tadi setuju. Karena saya sebagai yang sudah dipilih oleh masyarakat. Jadi masyarakat nuntutnya tetap cuman yang sudah terpilih gitu saja. Cocok. Dari Tugusari Bangsal Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Digugatnya panitia angket DPRD Jember oleh sejumlah warga membuat beberapa advokat menyatakan siap untuk mendukung panitia angket. Menurut Koordinator Advokat Bersahabat Muhammad Holili, langkah yang dilakukan oleh DPRD Jember yang menggunakan hak imunitasnya, yakni hak angket, dirasa sudah sesuai dengan prosedurnya. Dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh warga masyarakat terhadap keabsahan panitia angket, pihaknya menjelaskan panitia angket harus terus melanjutkan tugasnya. Sedangkan untuk pragugatan dari sejumlah warga tersebut dinilai sudah salah di awal, tetapi pada tanggal 16 Maret 2020 akan dilaksanakan sidang perdana dan bisa diwakili oleh para advokat yang sudah bersedia membantu DPRD. Selain itu, Holili juga menegaskan pada sidang perdana ini masih dalam tahapan mediasi saja dan untuk sidang kedua juga masih dalam tahap mediasi. Sehingga jika nantinya tidak ada titik temu, maka bisa diputuskan oleh hakim. DPRD jalan terus, tidak bisa menghambat. Gugatan ini, apapun bentuknya, paling tidak dapat diterima. Net on van verklaar, pasti yakin. Artinya ini jalan terus saja sebenarnya. Jalan terus ya kanunya, yang DPRD jalan terus saja. Saya berani kok backup itu, berani. Karena sudah roh daripada gugatannya salah. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dinas Sosial dan petugas Puskesmas Desa Curanongko, Kecamatan Tempurejo yang didampingi pihak pemerintah Desa Curanongko dan pihak manajemen PTPN 12 Kota Blater mendatangi rumah Agus Supriyanto, penderita gangguan jiwa di Dusun Kota Blater, Desa Curanongko. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Agus Supriyanto akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan didampingi tim medis dari puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain itu, pihak manajemen PTPN 12 Kebun Kota Blater memberikan bantuan kursi roda kepada Salama untuk mempermudah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Semoga yang bersangkutan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari lebih ringan lah dalam menghadapi apa yang dialaminya. Semoga untuk juga meringankan beban daripada keluarganya aja. Sementara itu, orang tua Agus dan juga Sekdes Curanongko sangat berterima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan yang telah memberikan bantuan dengan merujuk Agus ke Rumah Sakit Jiwa Lawang dan juga bantuan kursi rodanya. Pagi ini dari Dinas Kesehatan yang itu diwakili dari Puskesmas Curanongko mengantarkan saudara Agus ke RSJ Lawang, Malang karena kondisi saudara Agus ini sudah harus dirujuk ke sana dan kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk saudara Agus, kesembuhan saudara Agus ini, dan terima kasih juga kepada Puspika, pemerintah Kabupaten Jember dan PTPN Kebun Kota Blater. Kami ucapkan terima kasih karena segala terjadinya hari ini termasuk campur tangan dari mereka semua. Kami sangat terima kasih sekali dari pemerintah desa Curanongko. Bisa sembuh. Biar sembuh.
Ini Agus sudah lama Bu menderita? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Iya. Apa yang perlu disampaikan ke Ibu pada pemerintah desa maupun pihak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari Temurjo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Semua kawan-kawan media. Saat melakukan konferensi pers di ruang Banmus DPRD Jember, Ketua Panitia Angket Tabroni mengatakan panggilan kepada Bupati dijadwalkan pukul 10 pagi. Namun ditunggu hingga pukul 1 siang Bupati Jember tak kunjung hadir dan mengirimkan surat yang berisi alasan Bupati tidak memenuhi panggilan Panitia Angket. Dalam surat tersebut, Bupati menganggap sudah pernah memberikan jawaban tertulis kepada DPRD bulan Januari lalu. Selain itu, hingga saat ini Bupati masih meragukan keabsahan Panitia Angket DPRD Jember. Menurut Tabroni, sejak bulan Januari lalu, Panitia Angket DPRD sudah menegaskan Bupati tidak berhak menguji keabsahan Panitia Angket DPRD. Oleh karena itu, tidak seharusnya Bupati masih mempertanyakan keabsahan Panitia Angket DPRD. Agenda kami pada hari ini adalah panggilan pertama kepada Bupati Jember yang sudah dilalui, yaitu pada jam 10.00 pada hari ini sampai dengan jam 12 setengah satu kurang beliau Bupati Jember tidak hadir ke DPRD. Setelah mengetahui Bupati mangkir, Panitia Angket DPRD langsung membuat surat panggilan kedua kepada Bupati yang dijadwalkan Senin depan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di Pasar Tanjung Jember, harga gula pasir kini terus merangkak naik dan saat ini di angka Rp16.000 per kilogramnya. Sementara di tingkat pengecer di harga Rp16.500 per kilonya. Kenaikan harga gula di Jember ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Meski kenaikan dari harga normal tidak terlalu signifikan, namun hampir tiap minggunya naik Rp1.000 hingga Rp2.000 hingga mencapai saat ini yakni sebesar Rp16.000 per kilogramnya. Pedagang pun tidak tahu sebab kenaikan harga gula ini. Yang jelas terjadi kenaikan mulai harga kulak dari distributor. Sementara itu untuk permintaan pasar masih tinggi hingga hari ini. Mengingat gula merupakan sembako yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk stok di tingkat penjual seluruhnya masih aman dan tidak ada kelangkaan gula. Saya pengambilannya 15.500, jualnya 16. Iya. Itu sejak kapan Pak mulai merangkak naik? Bulan yang lalu sudah. Kalau pembelian apa normal Pak? Ataupun pembelian pas normal? Normal pembelian. Kalau pas gula ya nggak langka gitu Pak ya? Enggak kebetulan ya tiap hari beli ya. Tidak ada masalah ya stoknya. Stok di bawah ada ya. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada gula pasir saja. Selain itu, kenaikan harga ini juga terjadi pada gula Jawa. Bila sebelumnya di harga normal seharga Rp12.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Dari Pasar Tanjung, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0824, proses normalisasi aliran Sungai Jompo di Jalan Samanhudi Jember melibatkan petugas gabungan mulai dari Kodim, Brigif 9 dan Armet 8 serta anggota kepolisian Resort Jember dalam pemasangan sak jumbo yang berisi pasir. Sak jumbo berisi pasir ini nantinya akan dipasang di sisi bantaran sungai sebagai tangkis yang sebelumnya tergerus air beberapa waktu yang lalu. Pemerataan juga akan terus dilakukan oleh petugas karena ke depan di bekas ruko jompo tersebut dibangun ruang terbuka dan taman kota. Proses normalisasi ini telah masuk hari ke-12 masa pengerjaan. Sesuai target pengerjaan normalisasi ini kurang 8 hari ke depan. Baik, pada pagi hari ini kami dari jajaran Satuan Kodim, kemudian Postra dan Armet hari ini melaksanakan pengisian pasir di 420 geobek. Jadi nanti geobek ini yang ada target kita 420 itu per 5 hari. Dan setelah dikonfirmasi untuk jumlah geobek yang akan kita pasang di lokasi
tempat ini sebanyak sekitar 800-an lebih. Untuk itu kita perkirakan membutuhkan waktu 10 hari. Dan tahap hari ini kita tahap untuk memasukkan pasir-pasir di go-bag yang ada. Dan kita bisa melaksanakan secara manual dengan menggunakan tenaga dari anggota kami dan dengan menggunakan alat berat. Fungsinya adalah dia di atas rata-rata sudah sangat bagus, sehingga dia nanti akan mengisi pada tempat yang kosong ini. Jadi bekas longsoran tanah ini akan diisi oleh sekitar 800-an go-bag dari ukuran yang 1 meter sampai dengan beberapa tertentu, sehingga nanti memberikan kekuatan yang luar biasa bagi badan jalan yang ada. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Permintaan jamu berbahan empon-empon seperti kunir, jahe, temulawak, dan beras kencur yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Toga King Betiri di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo, Jember terus meningkat. Meningkatnya permintaan jamu ini terjadi sejak bulan Januari 2020, seiring terus menyebarnya virus corona yang telah memakan banyak korban di berbagai negara. Jamu produksi dari kelompok Toga King Betiri tak hanya dipasarkan di Jember saja, namun kini sudah dipasarkan hingga keluar Jawa. Untuk harganya pun tergolong sangat terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per kemasan. Untuk minuman instan itu 25, yang sudah beberapa ramuan dicampur itu ada 30.000. Selama ini pemasarannya sekitar Jember, juga Jakarta, Banyuwangi, terus Batam, online juga, terus lewat WA juga. Dari Tempurjo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.